Halo, kembali lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, untuk video kali ini, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya menghitung ataupun mengelompokkan umur ya, berdasarkan rentang umur. Di sini sudah ada data sini ya. Jadi di sini ada nama, tanggal lahir dan juga umurnya. Tetapi di sini umurnya masih kosong, kita akan coba isi nanti ya. Kemudian nanti kita akan coba kelompokkan dengan masing-masing umurnya. Misalkan 15 sampai 20 ada berapa, 21 sampai 25 ada berapa dan seterusnya. Nah, di sini kita akan coba hitung dengan menggunakan Excel. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya. Dan juga cek video-video lainnya, karena di sini saya banyak membuat tutorial tentang Excel dan juga VB ya. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Bagaimana caranya kita mengelompokkan umur ya. Nah, di sini kita akan coba dulu mengisi umur. Di sini sudah ada tanggal lahir ya, tapi di sini umurnya masih kosong, kita akan coba isi. Untuk mengisi umur cukup mudah, teman-teman bisa gunakan rumus yang namanya datetip ya. Jadi sama dengan datetip. Nah, jangan khawatir jika teman-teman ketik datetip tapi di sini tidak ada listnya ya. Di sini hanya ada date value dan juga idate. Nah, kenapa datetip tidak ada? Memang untuk datetip sudah dihilangkan dalam list formula ya sejak Excel 2000. Jadi walaupun rumus datetip ini tidak muncul di sini, itu masih bisa digunakan sampai sekarang ya, sampai Excel 365. Jadi teman-teman tinggal ketik saja datetip seperti ini. Jadi bukan dateif ya, tapi datetip. Masukkan tanggal lahirnya yaitu ini. 1, masukkan, misalkan kita akan hitung sampai dengan tanggal hari ini ya. Berarti tanggal hari ini kita gunakan rumus today ya. Today untuk tanggal hari ini. Koma, nah di sini terakhir kita akan masukkan parameternya apa. Nah di sini untuk datetip ada beberapa unit ya. Ada unit tahun atau Y, ada bulan M dan juga ada hari D. Selain itu ada sisa dari tahun yaitu YM dan juga sisa dari bulan yaitu MD ya. Nah untuk kali ini kita akan hitung tahun saja ya. Kita gunakan Y saja. Jadi kita akan hitung tahun saja, berarti Y seperti ini. Tutup dan enter. Maka akan menghasilkan 31 ya. Berarti di sini Agus Subagja umurnya 31 tahun ya. Untuk yang lainnya tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Maka otomatis umurnya sudah terisi ya. Nah, umur sudah terisi, sekarang kita akan coba kelompokkan berdasarkan umur ya. Di sini ada rentang umur 15 sampai 20 berapa, 21 sampai 25 berapa dan seterusnya. Nah, untuk menghitung tentu rumusnya kita bisa gunakan rumus count ya. Rumus count, tapi rumus count ini akan menghitung semuanya. Count dalam kurung kita blok ini. Tutup dan enter ya. Maka ini akan menghitung semuanya ya, yaitu ada 13 orang. Nah, karena di sini ada kriteria, berarti kita gunakan rumus yang namanya count if ya. Count dan if. Jadi kita akan hitung berdasarkan kriteria. Kita coba count if sama dengan count if. Dalam kurung rangnya adalah ini. Kemudian kriterianya apa? Nah, di sini misalkan kriterianya adalah lebih kecil dari 20 misalkan ya, 20. Tutup dan enter. Nah, maka akan menghitung yang lebih kecil dari 20. Di sini tidak ada, karena di sini tidak ada yang lebih kecil dari 20. Walaupun ada ini masuknya 20 ya. Ini 20 berarti harus sama dengan 20. Jadi kalau misalkan ingin masuk ini ke sini, berarti ini rumusnya adalah lebih kecil sama dengan 20 ya. Nah, ini baru masuk ke sini. Baru ada satu ya. Itu baru satu kriteria. Count if rangnya ini dan kriterianya adalah lebih kecil sama dengan 20. Nah, ini untuk yang pertama ya. Oke, kita coba yang kedua. Count if dalam kurung rangnya ini kriterianya berarti kan sama lebih kecil dari 25 ya. Kecil sama dengan 25. Itu udah enter. Hasilnya adalah 3 ya. Di sini kalau kita lihat yang lebih besar dari 21 dan juga lebih kecil dari 25 itu ada 2 ya. 1, 2. Nah, di sini 3 kenapa? Karena yang 20 itu masuk juga ke sini ya. Nah, seharusnya di sini itu ada 2 kriteria. Nah, kriteria pertama itu lebih besar dari 21 yaitu ini. Dan kriteria kedua itu lebih kecil dari 25 ya. Nah, bagaimana caranya si count if ini bisa 2 kriteria? Nah, kita bisa gunakan rumus yang namanya count ifs ya, pakai S. Jadi di sini count ifs pakai S. Dengan count ifs kita bisa menghitung dengan kriteria yang lebih dari 1 ya. Jadi count ifs itu hanya 1 kriteria, sedangkan count ifs itu untuk menghitung dengan kriteria yang jamak atau kriteria yang banyak ya. Dalam kurung di sini ada kriteria rank, berarti kriterianya ini. Koma. Kita masukkan kriteria pertama ya. Itu lebih besar dari 20 ya. Ataupun kalau mau dari 1 berarti lebih besar sama dengan 21. Kalau mau dari 1 ya. Tapi kalau mau dari 1-nya langsung ikut bisa digunakan lebih besar dari 20. Nah, otomatis berarti akan menghitung dari 21. Jadi lebih besar dari 20 ya. Satu koma lagi. Nah, untuk tanda koma ini teman-teman coba perhatikan di sini ya.
Kalau misalkan di sini ada koma, berarti teman-teman gunakan koma. Tapi jika di sini ya teman-teman isi titik koma, berarti gunakan titik koma ya. Karena di Excel ada dua jenis pemisah rumus ya. Jika teman-teman gunakan Excel bahasa Indonesia, maka gunakan titik koma. Tapi jika teman-teman gunakan Excel US, kemudian kita masukkan lagi kriteria rank yang kedua ya, yaitu yang ini juga sama. Jadi duduk lagi, koma lagi. Nah sekarang masukkan kriteria kedua ya, yaitu lebih besar atau lebih kecil sama dengan 25 ya. Tutup dan enter. Hasilnya adalah 2, sesuai ya. Ini 2. Yang ini tadi 1 sesuai ya. Yang ini 2 sesuai juga. Sekarang yang ketiga ya, yaitu 26, 30. Nah, untuk rumusnya sama, itu yang ini juga. Tinggal kita tarik saja ke bawah ya. Ataupun kita kunci dulu yang ininya biar tidak bergeser. Kita kunci. Enter. Nah, sekarang kita coba tarik ke bawah. Hasilnya masih 2 ya, karena di sini kriterianya masih 20 dan 225. Nah, untuk masukkan yang ini 26, 30 ya, tinggal kita ubah saja di kriterianya ya. Di sini 20 ganti dengan 25. Itu yang ini ya, 25 dan ini ganti dengan 30. Lalu enter. Hasilnya 4 ya. Kita lihat apa benar 4? Benar ya, 4. 1 2 3 4. Itu yang lebih dari 26 dan 30. Yang lainnya tinggal tarik saja ke bawah sama. Ini ganti juga dengan 31 ya 30. Yang ini 35. Enter. Hasilnya 4 juga ya. Kita cek. 1, 2, 3, 4 sama ya. Oke, yang terakhir itu 36, 40. Lebih besar dari 35 dan lebih kecil sama dengan 40. Lalu enter. Hasilnya 2. Kita lihat 2 ya, yang ini dan ini. Oke. Nah, itu bagaimana caranya mengelompokkan umur berdasarkan rentang usia ya. Nah, di sini rumusnya seperti ini. Jadi kita gunakan count ifs, ranknya rank mana, kemudian kita hitung yang lebih besar dari 35, yaitu yang ini. Kemudian kita masukkan lagi ranknya, yaitu yang ini. Dan kriterianya adalah lebih kecil dari 40 ya, yang ini. Jadi rank kriteria, kemudian masukkan kriterianya, setelah itu isi lagi dengan rank kriteria dan masuk lagi dengan kriterianya. Oke, nah itu saja mungkin untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di share ya, agar yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.